Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang CPNS. Baiklah, pada video kali ini kita akan menjawab jenis soal TIU CPNS yang berkaitan dengan perbandingan kuantitatif. Jadi video ini merupakan part kelanjutan dari video sebelumnya yang membahas mengenai soal TIU. Nah, buat teman-teman semuanya yang ingin menonton video sebelumnya, maka silakan berkunjung di channel kami. Nah, baiklah teman-teman semuanya, kita langsung saja menjawab soalnya. Tapi sebelum itu jangan lupa dulu untuk like, share, dan follow channel kami. Nah, untuk soal yang pertama yaitu untuk mencangkul sawah diperlukan 8 pekerja selama 3 hari untuk galian seluas 1000 meter persegi. Jika ingin diselesaikan dalam waktu 1 hari, maka diperlukan tambahan pekerja sebanyak. Nah, buat teman-teman semuanya, untuk menyelesaikan jenis soal seperti ini, maka kita langsung saja menggunakan trik perbandingan berbalik nilai. Nah, pada trik perbandingan berbalik nilai ini selalu berkaitan dengan waktu. Karena di sini bicara tentang waktu, ya berarti bicara tentang hari, ya. Nah, di sini kita langsung saja buat rumusnya, di mana untuk rumusnya itu sendiri untuk perbandingan berbalik nilai yaitu X1 dibagi dengan X2 sama dengan Y2 dibagi dengan Y1. Nah, yang mana itu X1-nya? X1-nya kita umpamakan yaitu 8 pekerja, ya. Nah, selanjutnya untuk nilai Y1-nya yaitu 3 hari, ya. Jadi 8 pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan galian seluas 1000 meter persegi selama 3 hari, ya. Nah, itu berarti untuk X2-nya, nah X2 ini kita akan cari X2-nya, ya. Karena kenapa? Ini adalah total pekerja untuk melaksanakan penyelesaian pekerjaan selama 1 hari, ya. Jadi 1000 meter persegi bisa digali oleh pekerja dalam 1 hari ketika pekerjanya sebanyak X2. Hanya saja pertanyaannya di sini adalah berapa yang dibutuhkan tambahan pekerja. Nah, itu berarti kalau tambahan pekerja kita ibaratkan nilainya Z. Nah, maka untuk tambahan pekerja itu adalah X2 dikurang X1, teman-teman, ya. Jadi selisih antara pekerja yang dibutuhkan selama 1 hari pekerjaan dikurang dengan pekerja yang dibutuhkan selama 3 hari pekerjaan, teman-teman, ya. Jadi ini rumus selanjutnya yang akan kita selesaikan, tetapi kita cari dulu berapa nilai X2-nya. Nah, cara menentukan nilai X2-nya kita gunakan rumus ini, teman-teman, ya. Nah, jadi nilai X1-nya berapa tadi? X1-nya yaitu 8, teman-teman, ya, dibagi dengan nilai X2 sama dengan Y2-nya itu adalah 1 hari dibagi dengan 3, ya. Itu berarti nilai X2-nya kita kali silang ke sini, ini juga 3 kali 8. Kemudian nantinya kita ubah, ya, dari ruas kiri ke ruas kanan sehingga menghasilkan X2 sama dengan 8 dikali 3. Nah, X2-nya 8 kali 3 itu sebanyak 24. Jadi sebanyak 24 pekerja dibutuhkan untuk menyelesaikan 1 hari pekerjaan atau galian seluas 1000 meter persegi. Tetapi karena yang dicari adalah tambahan pekerjanya, itu berarti kita gunakan rumus Z sama dengan X2 dikurang X1, maka nilainya X2 24 dikurang X1 yaitu 8, teman-teman, ya. Nah, sehingga 24 dikurang 8 yaitu nilainya 16 pekerja yang mesti ditambahkan dalam 1 hari itu, karena memang sudah terdapat 8 pekerja yang sebelumnya. Sehingga jawaban yang benar di sini adalah bagian C. Nah, baiklah teman-teman semuanya, seperti itulah cara penyelesaian untuk soal yang pertama. Sekarang kita beralih pada soal berikutnya. Nah, untuk soal yang kedua ini yaitu sebuah wadah berbentuk silinder diisi air, ya, 1/4-nya. Nah, lalu wadah tersebut ditambah air sebanyak 4 liter sehingga isinya kini menjadi setengahnya. Pertanyaannya, kapasitas wadah tersebut adalah. Nah, buat teman-teman semuanya, di sini kita bisa menggunakan kembali untuk perbandingan kuantitatifnya.
Hanya saja pada perbandingan yang kita gunakan di sini adalah perbandingan senilai. Di mana untuk perbandingan senilai persamaannya yaitu X1 dibagi X2 sama dengan Y1 dibagi dengan Y2. Selanjutnya kita cari dulu apa yang diketahui dari soalnya. Di mana di sini ditampakkan sebuah wadah berbentuk silinder diisi air seperempatnya, teman-teman ya. Diisi air seperempatnya. Jadi kita ibaratkan nilai X1 itu adalah seperempat, teman-teman ya. Kemudian lalu wadah tersebut ditambah air sebanyak 4 liter. Berarti nilai Y1-nya ya yaitu 4 liter. Nah, di sini sehingga isinya kini menjadi setengahnya. Nah, buat teman-teman semuanya di sini untuk nilai X2-nya ya. Karena di sini ditanyakan adalah kapasitas wadah tersebut, maka nilai X2-nya kita ibaratkan adalah nilainya 1, teman-teman ya, atau kita anggap silinder tersebut penuh ya. Ketika dia penuh, maka 1:1 dengan ukuran silindernya. Berarti yang akan kita cari selanjutnya adalah berapa liter air ketika wadahnya terisi penuh ya. Ketika wadahnya terisi penuh, karena kita lihat di sini untuk ukuran seperempatnya itu berisi 4 liter. Nah, bagaimana kalau ukuran penuhnya ya? Kalau ukuran penuhnya berarti kita anggap nilainya 1 ya. Nah, atau kalau kita dalam bentuk persen 100% ya. Kalau seperempat itu cuma 25%. Nah, tapi kita di sini kita tuliskan 1, di sini kita tuliskan seperempat. Nah, itu berarti yang akan dicari adalah nilai Y2. Nah, untuk mencari nilai Y2 kita gunakan saja rumus ini untuk perbandingan senilai, di mana X1-nya itu adalah seperempat, kemudian X2-nya nilainya 1, sama dengan Y1 itu ya, nilai Y1-nya yaitu 4 liter ya, dibagi dengan nilai Y2. Karena nilai Y2 yang akan kita cari berarti Y2 sama dengan 1 dikali 4, karena ini dikali ya, kali silang, kemudian dibagi dengan seperempat. Nah, itu berarti 1 kali 4 nilainya 4 ya. 4 dibagi seperempat berarti kita sederhanakan 4 ini langsung kita kali dengan 4 ya, berarti dibagi 1 ya, 4 kali 4 dibagi 1 maka nilainya adalah 16. Jadi kapasitas wadah tersebut adalah 16 liter, teman-teman ya, 16 liter. Nah, baiklah teman-teman semuanya, seperti itulah jawaban untuk soal yang kedua. Sekarang kita beralih ke soal yang ketiga. Nah, untuk soal yang ketiga yaitu dalam sekali panen Ahmad mampu mendapatkan 2 kuintal udang yang baik. Sebanyak 20% dari hasil tangkapannya adalah udang yang kurang baik. Pertanyaannya, jumlah keseluruhan hasil panen udang Ahmad adalah. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, di sini masih kita menggunakan perbandingan senilai ya. Intinya adalah kita menggunakan perbandingan berbalik nilai kalau dalam kondisi itu tentang waktu pengerjaan atau lama pengerjaan, teman-teman ya. Tapi karena di sini tidak berkaitan dengan lama pekerjaan, maka triknya adalah langsung saja kita gunakan perbandingan senilai. Nah, seperti apa perbandingan senilai tadi itu? Rumusnya adalah X1 dibagi X2 sama dengan Y1 dibagi dengan Y2, teman-teman ya. Nah, di sini kita coba sistematiskan apa yang diketahui, kita urut apa yang diketahui, di mana di sini Ahmad mampu mendapatkan 2 kuintal udang yang baik. Berarti kita ibaratkan ini nilainya X1 yaitu 2 kuintal ya. 2 kuintal. Kemudian karena dijelaskan pada soalnya adalah udang yang kurang baik itu 20%, berarti ada Y1 ya, ada Y1 yang memiliki udang yang baik. Hanya saja berjumlah 2 kuintal. Berarti di sini 80% ya. Nah, kemudian nilai yang akan kita cari adalah di sini jumlah keseluruhan hasil panennya. Kalau jumlah hasil keseluruhan panennya, maka kita mencari dulu berapa nilai X2-nya. Karena nilai X2-nya ini adalah
jumlah dari 20% itu, ya, jumlah dari 20% itu. Nah, untuk jumlah keseluruhannya maka kita simbolkan sebagai nilai Z, di mana untuk nilai Z itu adalah X2 ditambah dengan X1, ya, total yang didapatkan dari X1 ditambah dengan X2-nya, teman-teman ya. Jadi, pertama kita tentukan dulu yang mana X2-nya itu, ya. Nah, untuk nilai Y2 tadi kan ini berjumlah ini ya, persennya berarti 20%, teman-teman ya. Nah, sekarang kita substitusi masuk nilainya pada persamaan ini ya. Nah, untuk nilai X1 sebesar 2 dibagi dengan nilai X2 yang akan kita cari. Kemudian sama dengan untuk nilai Y1 sebesar 80% ya, dibagi dengan 20%. Itu berarti nilai X2-nya sama dengan 2 dikali 20% dibagi dengan 80%. Ini persennya habis. Sisa 0 bagi 0, 1. Kemudian 2 kali 2, 4. Kemudian 4 dibagi 8, nilainya adalah 1/2 ya. 1/2 atau 0,5 kuintal. 0,5 kuintal. Nah, karena di sini yang dicari adalah jumlah keseluruhan, berarti kita akan ubah kuintalnya menjadi kilogram ya. Tapi nanti kita jumlahkan dulu untuk total secara keseluruhan panennya. Berarti X2-nya 0,5 ditambah dengan X1-nya sebesar 2, sehingga totalnya adalah 2,5 kuintal. Ya, 2,5 kuintal itu setara dengan kilogram, yaitu 250 kilogram ya. Karena satu kuintal itu senilai 100 kilogram. Artinya kalau 2,5 kuintal maka itu senilai dengan 250 kilogram. Jadi jawaban yang benar adalah bagian A. Nah, itulah tadi untuk jawaban soal yang ketiga. Sekarang kita beralih pada soal berikutnya, yaitu soal yang keempat. Di sini untuk soalnya yaitu 4 orang kuli mengangkut pasir ke dalam truk dalam waktu 5 jam. Jika pekerjaan diharuskan selesai dalam 30 menit, maka tambahan kuli yang diperlukan adalah, lagi-lagi di sini yang dibutuhkan adalah tambahan kuli ya, tambahan kuli. Ya. Nah, berarti kalau tambahan kuli, maka kita ibaratkan ini nilainya Z, tambahan kuli itu berarti pekerja dalam menyelesaikan 30 menit atau X2 itu dikurang dengan total pekerja yang sebelumnya sebesar 4 orang atau nilainya kita sebut X1. Nah, trik apa yang kita gunakan dalam soal ini? Lagi-lagi karena di sini menggunakan tentang waktu lama pengerjaan, maka langsung saja kita gunakan trik perbandingan berbalik nilai. Seperti apa rumus trik perbandingan berbalik nilai? Di mana X1 dibagi X2 sama dengan Y2 dibagi dengan Y1, teman-teman ya. Jadi perbedaannya pada yang di sini ya, Y2 per Y1. Kalau sebelumnya di perbandingan nilai Y1 dibagi Y2 ya. Jadi bedanya cuma yang ada di sini, teman-teman ya. Nah, sekarang kita tentukan apa yang diketahui. Nilai X1 yang diketahui adalah 4 orang kuli ya. 4 orang kuli. Selanjutnya untuk nilai Y1-nya, nilai Y1-nya sebesar 5 jam ya. 5 jam. Nah, kemudian untuk nilai X2-nya ini yang akan kita cari dulu ya, ini yang akan kita cari. Kemudian nilai Y2-nya sebesar 30 menit ya. 30 menit itu berarti 0,5 jam ya. Kita samakan karena di sini pakai jam, maka di sini juga pakai jam ya. Nah, sekarang kita sudah dapatkan apa nilai-nilai yang akan kita substitusi masuk pada persamaan perbandingan berbalik nilai. Itu berarti nilai X1-nya sebesar 4 dibagi dengan 5 dibagi dengan X2-nya yang akan kita cari ya, sama dengan Y2-nya sebesar 0,5 ya, atau kita tulis di sini 1/2. Kemudian dibagi dengan 5 jam
Nah, dibagi dengan 5 jam. Itu berarti untuk mendapatkan nilai X2 sama dengan di sini dibagi 1/2 ya. Karena kan ini sudah kita kali silang, ini kali silang berarti 4 dikali 5 ya. Nah, 4 kali 5 sebesar 20 dibagi 1/2, ini langsung saja naik di sini. Ya, penyebutnya 2 kali 20 maka sebesar 40 ya. 40 bagi 1 ya 40. Maka pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 30 menit sebesar 40 pekerja ya. Tetapi karena sudah ada tambahan pekerja sebelumnya, maka yang dicari di sini adalah tambahan pekerjanya, tambahan kulinya. Untuk nilai X2 ini kita substitusi ya, masuk di nilai mencari tambahan kulinya ya. Berarti nilai Z-nya sama dengan X2-nya kan 40 ya. 40 kemudian dikurang dengan X1 berjumlah 4 ya. Itu berarti untuk jumlah kuli sebelumnya ada 4, maka 40 dikurang 4 sebesar 36. Jadi di sini untuk tambahan pekerjanya yaitu sebanyak 36 orang. Nah, baiklah teman-teman semuanya, seperti inilah cara pengerjaan untuk soal yang keempat. Sekarang kita beralih pada soal yang kelima. Nah, di sini untuk soalnya yaitu jika untuk menggali sebuah sumur selama 6 hari dibutuhkan 4 orang penggali. Jika waktu untuk menggali sumur adalah 3 hari, maka dibutuhkan orang sebanyak. Nah, buat teman-teman semuanya di sini lagi-lagi menggunakan kata atau menggunakan waktu ya, 6 hari, 3 hari ya. Nah, ini kalau dalam perbandingan kuantitatif, maka langsung saja kita menggunakan trik perbandingan berbalik nilai. Yang rumusnya yaitu sama seperti sebelumnya, X1 dibagi X2 sama dengan Y2 dibagi dengan Y1 ya. Nah, sekarang kita tentukan berapa nilai X1-nya. Nilai X1-nya kita tentukan di sini adalah 6 hari ya. Kemudian nilai Y1-nya itu sebesar 4 orang. Kemudian nilai X2-nya di sini nilai X2-nya adalah 3 hari ya. Selanjutnya yang akan kita cari adalah nilai Y2 ya. Jadi berapa yang dibutuhkan orang sebanyak pekerja berapa ya dalam menyelesaikan waktu 3 hari teman-teman ya. Nah, berarti di sini yang dicari adalah Y2-nya. Nah, sekarang kita langsung saja gunakan persamaannya. Untuk X1 yaitu 6 dibagi dengan X2-nya sebesar 3 sama dengan nilai Y2-nya yang akan kita cari dibagi dengan nilai Y1-nya 4 ya. Berarti di sini ini kali silang 3 kali Y2 ya sama dengan 6 kali 4 ya 24. Itu berarti Y2-nya sama dengan 24 dibagi 3, maka nilainya adalah 8. Jadi ada 8 pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan selama 3 hari. Nah, baiklah teman-teman semuanya, seperti inilah cara pengerjaan untuk soal-soal perbandingan kuantitatif. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan follow channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.